Pada hari Minggu, Tommy memberitahu abangnya Dani bahwa dia mau mendaki gunung bersama temannya Krishna. Sabtu depannya, polisi menemukan Tommy pingsan di hutan. Dani bilang dia sibuk bekerja sepanjang minggu. Sementara itu, Krishna ditemukan sedang berjalan di pinggir jalan raya. Katanya, dia tersesat di hutan segera setelah mereka tiba dan baru berhasil menemukan jalan pulang. Salah satu dari mereka berbohong, tapi siapa? Lihat Krishna, dia terlalu rapi untuk seseorang yang baru menghabiskan seminggu di hutan. Ada 5 gadis di suatu ruangan. Isyana sedang melukis, Olivia sedang membaca, dan Maria sedang main petak umpet. Sementara Emma sedang bersih-bersih. Apa yang Sarah lakukan? Ya udah jelas lah, Sarah sedang main petak umpet bareng Maria. Angka berapa yang hilang? Petunjuknya bukan angka 4. Angka 5 yang hilang. Angka berikutnya dari 2, 3, 4, sudah pasti 2, 3, 5. Di desa Sukapagi, 3 guru mengambil cuti sakit pada hari yang sama. Bu Jenny bilang dia mengalami kecelakaan mobil dan kakinya patah, jadi dia tidak bisa berjalan. Bu Enda mengeluh dia terkilir saat olahraga sehingga lehernya sakit, jadi dia tidak bisa menoleh. Sementara Bu Nina bilang dia jatuh dari sepeda dan lengannya patah. Tapi salah satu dari mereka berbohong. Menurutmu siapa? Bu Jenny, jika tidak bisa berjalan, kenapa dia tidak memakai kruk untuk berdiri? Jika hujan turun pada tengah malam, apa menurutmu 72 jam lagi akan cerah? Tentu tidak, 72 jam ke depan pasti sudah malam lagi. Di dalam kamar, terdapat 2 orang, keduanya sedang duduk. Tapi jika salah satunya berdiri, mereka tak akan bisa bertukar tempat apapun yang terjadi. Kenapa ya? Si orang kedua duduk di pangkuan orang pertama. Seorang ayah berkata ke putri remajanya, "Kamu datang telat sekali sampai jam 3 pagi dan semua khawatir sekali." "Ayah nggak mau ini keulang lagi." Lalu putrinya langsung menjawab, "Itu tak akan pernah terulang lagi." Kenapa dia yakin sekali? Sang ayah sedang menceritakan proses kelahiran putrinya. Seorang ahli seni membayar jutaan rupiah untuk lukisan yang dia tahu tidak ada harganya di sebuah lelang. Dia adalah pria yang jujur dan tidak punya niat kriminal. Kenapa dia membeli lukisan ini? Meski lukisannya biasa saja, bingkainya adalah karya seni yang indah dan mahal. Seorang pedagang kaki lima memasang papan di gerobaknya yang bertuliskan 1 hotdog 15.000, 3 hotdog 50.000. Dia sadar kalau membeli 3 artinya akan lebih mahal, tapi dia tidak mau mengubah tulisannya. Kenapa? Setiap kali pembeli melihat papan ini, mereka pasti membeli 1 hotdog, lalu 1 lagi. Kemudian 1 lagi dengan total 45.000. Jadi semua orang senang. Si pembeli mengira dia pintar, sementara penjualan si pedagang meningkat. Sebuah bank dirampok dengan diwarnai kebakaran. Seorang penjaga keamanan memberitahu polisi bahwa dia ingin mengamankan sekantong uang. Tapi, dia harus jongkok untuk mengikat sepatunya sebelum keluar dari pintu. Saat itu, pintu terbuka dan membentur kepalanya. Ketika tersadar, uangnya sudah hilang. Tapi kenapa si petugas keamanan ini ditangkap? Gampang, semua pintu darurat terbuka keluar. Kamu sedang mampir ke galeri lukisan. Setelah melihat dinding, kamu menyadari salah satu lukisan yang terpajang di sana agak janggal.
Kamu melihat rakun, lama, bola football, dan balon. Kira-kira lukisan mana yang janggal? Tentu lukisan lama. 3 objek lainnya diawali dan diakhiri dengan huruf konsonan, sementara lama diawali huruf konsonan dan diakhiri huruf vokal. Ada 1 tong air di halaman, kamu melihat ke dalam dan berpikir isinya lebih dari setengah, tapi menurut temanmu isinya kurang dari setengah. Bagaimana caramu mencari tahu siapa yang benar tanpa menggunakan alat pengukur atau mengeluarkan air dari tong? Miringkan tongnya agar air menyentuh bibir atas. Kalau kamu bisa melihat bagian dasarnya, berarti isi air di tong kurang dari setengah. Kalau dasarnya masih tertutup air, artinya lebih. Samuel dan kakaknya Yonatan selalu bertengkar. Ibu mereka kesal sekali dan membuat rencana cerdas untuk menghentikan pertengkaran mereka. Dia menyuruh kedua putranya berdiri di atas kertas yang sama sehingga mereka tidak saling menyentuh. Dan caranya ampuh. Anak-anaknya tidak bisa bertengkar lagi. Gimana caranya? Sang ibu menyelipkan kertas di bawah pintu tertutup dan menyuruh Samuel berdiri di satu sisi, sementara Yonatan di sisi lain. Ada jembatan yang panjangnya 2 km. Jembatan ini hanya bisa menahan total berat 2.500 kg. Dan sebesar itulah berat truk yang melintasinya. Truk itu mencapai tengah jembatan dan berhenti. Tiba-tiba seekor burung hinggap di atas truk. Apakah jembatan ini akan runtuh? Jembatan ini tak akan runtuh karena sebagian bahan bakar truk ini sudah berkurang untuk berjalan sampai ke tengah sehingga beratnya sudah kurang dari 2.500 kg. Seorang wanita sedang duduk di dekat jendela. Awalnya dia terlalu sibuk melamun, lalu tiba-tiba dia melempar sesuatu keluar jendela. Beberapa menit kemudian, dia jatuh pingsan ke lantai. Dia sehat-sehat saja dan tidak pernah pingsan tiba-tiba. Orang dari luar juga tidak mungkin memukulnya. Lantas, apa yang terjadi? Dia pingsan akibat benda yang dia lempar keluar jendela. Itu bumerang yang berputar kembali dan menghantam kepalanya. Oke, jangan dicoba di rumah ya. Ada 2 pria yang duduk saling berhadapan di sebuah ruangan. Salah satunya adalah peramal yang bisa melihat masa depan. Dia meramalkan dalam 10 menit kepala pria di depannya akan dipukul dari belakang. Karena kaget dan ketakutan, pria yang diramal tidak bisa berhenti menatap jam dinding. Dan tepat 10 menit kemudian, dia terbaring telungkup di lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah 10 menit, pria itu berbalik untuk melihat apakah ada orang di belakangnya. Tepat pada saat itu, si peramal memukul belakang tengkoraknya. Firasatku mengatakan dia ini peramal gadungan. Kamu tengah berjalan ke tepi hutan dan tiba-tiba ada seorang pria yang mengenakan celana renang, kacamata, dan alat snorkeling keluar dari semak belukar. Lalu dia terjerembab ke tanah seperti kelelahan. Tapi setahu kamu, jarak sumber air terdekat dari sini berkilo-kilometer jauhnya. Bagaimana pria aneh ini bisa sampai di hutan? Terjadi kebakaran besar di hutan dan pesawat yang memadamkannya harus menyerok air dari danau berkilo-kilometer tadi. Saat melakukan tugasnya, sang pilot pesawat tidak sengaja menyerok pria yang sedang berenang di danau. Dia dihempaskan bersama air dan untungnya selamat. Setelah menerima informasi anonim, polisi bergegas ke sebuah rumah yang diduga berisi tersangka incaran mereka. Mereka tidak punya gambaran fisik apapun dan hanya tahu namanya Johan. Setibanya di TKP, para polisi melihat 4 orang duduk di meja. Tukang kayu, pemadam kebakaran, sopir truk, dan montir. Tidak satu pun dari mereka punya label nama di seragamnya. Tanpa ragu, polisi menangkap si petugas pemadam kebakaran. Jadi, bagaimana mereka tahu dialah orang yang mereka cari? Satu-satunya pria yang ada di sana adalah si petugas pemadam kebakaran. Sementara yang lainnya adalah wanita dan nama mereka pasti bukan Johan.
Saat sedang berkendara di jalan raya, seorang pria dan istrinya kehabisan bensin. Jadi, sang suami berjalan kaki ke pom bensin terdekat yang jaraknya sekitar 1 jam berjalan kaki. Sebelum pergi, dia meminta istrinya untuk tetap di dalam mobil serta mengunci semua pintu dan jendela. Karena sang istri bosan dan ingin menghibur diri, dia menyalakan radio dan malah mendengar berita mencengangkan. Seorang penjahat terkenal baru kabur dari penjara dan terakhir terlihat di jalan raya tempat mobilnya berada. Sang reporter memberikan deskripsi yang sangat mendetail tentang si tahanan yang kabur. Sang istri pun sangat ketakutan dan segera mematikan radionya. Dia memeriksa ulang semua kuncinya, tapi saat melihat ke depan, dia melihat si tahanan yang kabur beberapa meter dari mobil. Saat sang suami kembali, dia melihat mobilnya masih terkunci, tapi istrinya tidak ada di mana-mana. Bagaimana mungkin? Jawabannya simpel. Pasangan ini mengendarai mobil konvertibel dengan atap terbuka, dan istrinya agak kurang cermat. Seorang petualang menemukan peti harta karun di gua yang dijaga bajak laut. Dia punya 3 kunci, emas, perak, dan hitam. Tapi hanya 1 kunci yang bisa membuka peti itu. Si bajak laut hanya memberikan 1 kesempatan kepada si petualang untuk mendapatkan harta karun itu. Dengan memilih kunci yang benar, dia bisa mengambil peti itu. Jika dia salah pilih, bajak laut akan menyerangnya. Satu-satunya petunjuk adalah huruf-huruf ini. Kunci mana yang harus dia pilih? Petunjuk ini adalah anagram. Jika urutannya diperbaiki, kamu akan mendapatkan frasa kunci yang emas. Sang petualang lolos tanpa luka, meninggalkan bajak laut yang kesal dan jatuh miskin.